Film ini mengisahkan perjuangan seorang komandan tentara yang bertekad membalas dendam atas kematian kekasih dan sahabatnya kepada sekelompok keluarga perampok. Awalnya, ia tidak berniat membunuh para perampok itu, hanya ingin melumpuhkan mereka. Namun, ketika para perampok tersebut membunuh kekasih dan sahabatnya, ia berubah menjadi mesin pembunuh yang tak terhentikan. Para perampok itu telah membunuh 4 orang, dan sang kapten membalas dengan membunuh 40 anggota keluarga perampok tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jika terhibur, tinggalkan komentar. Hal sekecil itu bisa menjadi penyemangat bagi saya untuk terus membawakan alur cerita lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke intronya. Film ini berfokus pada kisah seorang komandan tentara Angkatan Darat India bernama Amrit Rathod yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Saat kembali ke asramanya, ia menerima telepon dari pacarnya, Tulika Singh. Tulika mengabarkan bahwa ia akan segera dilamar oleh pria pilihan ayahnya dan meminta Amrit untuk datang menemuinya. Pada acara pertunangan Tulika, Amrit hadir untuk menemuinya dengan niat membawanya kabur dari acara tersebut. Namun, Tulika menolak ajakannya dan menenangkan Amrit dengan berkata, "Dengan siapa aku bertunangan tidaklah penting, karena aku sudah memastikan aku akan menikah denganmu." नहीं भाई तुम जाओ अभी Aren't you dying to be with me? मरना जरूरी है Mendengar hal itu, Amrit akhirnya tenang dan memberitahu temannya bahwa rencananya telah dibatalkan. Position. Risky, Tiger. Abort mission. Cerita kemudian beralih ke sebuah hotel di mana Amrit dan rekannya, Viraj, sedang berbincang. Di tengah percakapan mereka, Amrit menerima pesan dari Tulika yang mengabarkan bahwa ia akan pergi ke Delhi bersama keluarganya dan mengajak Amrit untuk bertemu di sana. Keesokan harinya, Tulika dan keluarganya terlihat berangkat ke Delhi dengan menggunakan kereta. Malam harinya, cerita beralih ke seorang pemuda bernama Fanny yang bekerja sebagai penjaga pom bensin. Saat bekerja, ia didatangi oleh salah satu saudaranya yang mengajaknya pergi. Di jalan, Fanny menerima telepon dari ayahnya yang menyuruhnya untuk ikut serta dalam perampokan kereta bersama saudara-saudaranya. Terungkap bahwa seluruh anggota keluarga Fanny adalah perampok. Target kereta yang akan mereka jarah kali ini adalah kereta yang sama dengan yang ditumpangi oleh Tulika dan keluarganya. Singkat cerita, Fanny dan komplotannya berhasil menyusup ke dalam kereta. Di sana, ia menerima telepon dari ayahnya yang menanyakan di gerbong mana ia akan merampok. Karena tidak tahu, Fanny bertanya kepada Tulika yang kebetulan berada di dekatnya. Tulika menjawab pertanyaan Fanny, lalu segera masuk ke toilet. Ketika Tulika keluar dari toilet, ia terkejut melihat Amrit berada di sana. Karena takut ketahuan oleh ayahnya, Amrit segera menarik Tulika kembali ke dalam toilet. Awalnya, Tulika takut jika ketahuan oleh ayahnya, namun Amrit berhasil menenangkannya. Di dalam toilet itu, Amrit memberikan cincin kepada Tulika dan memintanya menjadi istrinya. Tanpa ragu, Tulika langsung menerima lamaran Amrit, melepas cincin pertunangannya dan menggantinya dengan cincin dari Amrit. Yes. Yes.
Cerita kemudian beralih ke adik Tulika yang bernama Ahna. Saat Ahna hendak pergi ke toilet, ia bertemu dengan Fani yang sedang berbicara dengan penjaga kereta. Di sana, Fani memberitahu Ahna bahwa toilet depan penuh dan menyuruhnya menggunakan toilet di belakang. Saat Ahna menuju toilet belakang, komplotan Fani segera berkoordinasi untuk memulai aksi mereka. Rencana jahat itu diawali dengan Fani yang membunuh penjaga kereta. Sementara komplotannya membajak sinyal telepon agar para penumpang tidak dapat menghubungi polisi. Perampokan pun dimulai. Para penumpang dipaksa menyerahkan ponsel dan barang berharga mereka. Di tengah kekacauan itu, Fani tanpa sengaja bertemu kembali dengan Tulika. Ia pun mulai menggoda Tulika. Sementara komplotannya dengan brutal menjarah dan tidak segan-segan membunuh penumpang yang melawan. Saat Fani mencoba melecehkan Tulika, ayah Tulika bernama Tuan Takur menghadang dan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Namun, tanpa ampun, Fani menghantam kepala ayah Tulika hingga pingsan. Di gerbong lain, Amrit dan Firesh pasrah menyerahkan barang berharga mereka kepada para perampok. Namun, mereka yang menyadari bahaya yang mengancam Tulika pun bergegas menuju ke gerbongnya. Mengetahui Tulika dalam bahaya, Amrit dengan sigap menghabisi beberapa perampok. Sementara Firesh secara tidak sengaja membunuh perampok yang mencoba menyerang ibu Tulika. Ketika Amrit berhasil memojokkan Fani, ia tiba-tiba ditikam oleh salah satu perampok. Hal itu memberikan kesempatan kepada Fani dan komplotannya untuk melarikan diri. Keluarga Tulika kemudian meminta bantuan Amrit untuk menemukan Ahna yang terakhir terlihat pergi ke toilet. Saat Amrit dan Firesh bersiap untuk pergi, puluhan perampok kembali untuk mengambil tubuh salah satu komplotan mereka yang terbunuh oleh Firesh. Agus, anak dari perampok yang terbunuh, sangat marah dan bersumpah akan membalas dendam. Namun, Amrit dan Firesh yang berada di dekat pintu antar gerbong segera menyadari ancaman itu dan bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Mereka melawan dengan gagah berani, melumpuhkan para perampok tanpa membunuh mereka. Fani yang tahu mereka tidak akan bisa menang melawan Amrit dan Firesh yang ternyata adalah tentara terlatih. Di sana, Fani melakukan tindakan pengecut dengan menyandera seorang anak, memaksa Amrit dan Firesh untuk menghentikan perlawanan mereka. Namun, Fani si pengecut itu malah menembak Firesh tepat di bahunya. Pertempuran pun berlanjut. Dan meskipun Firesh akhirnya tertangkap oleh Fani, Amrit berhasil mengalahkan Agus dan membawanya keluar gerbong. Amrit mengikat Agus dan menggantung tubuhnya di luar kereta, menginterogasinya tentang jumlah anggota komplotan mereka. Karena ketakutan, Agus mengakui bahwa mereka berjumlah 36 orang, semuanya berasal dari satu keluarga. और कौन-कौन सी बोगी में? बॉर्डर पे मिला होता ना तो Dengan informasi tersebut, Amrit segera menyusun rencana untuk menyelamatkan Firesh dan membawa Ahna untuk kembali. Sementara itu, salah satu perampok yang mengetahui penangkapan Agus mengaktifkan kembali sinyal dan melaporkan situasi tersebut kepada pemimpin mereka, yang ternyata adalah ayah Fani sendiri. सिद्धि
Ketika kabar kematian ayah Agus dan penangkapan Agus sampai ke pemimpin komplotan perampok bernama Supri, ia terperanjat. Tanpa membuang waktu, Supri memerintahkan anak buahnya untuk memperlambat laju kereta agar mereka bisa segera naik. Sementara di sisi lain kereta, Amrit yang menyadari perubahan laju segera membawa Agus kembali ke dalam gerbong. Tak lama setelah itu, Supri bersama beberapa anak buahnya berhasil masuk ke kereta dan menuju ke tempat jenazah ayah Agus terbaring. Supri yang melihat saudaranya tewas pun diliputi kemarahan. Ia melampiaskan amarahnya kepada Vires. Saat Supri mencari senjata untuk membunuh Vires, di situ Fanny menenangkan ayahnya. Ia meyakinkan Supri bahwa Agus ditangkap oleh Amrit dan hanya Vires jaminan keselamatan Agus dari kematian. Fanny memiliki rencana untuk menyelamatkan Agus. Diam-diam ia merencanakan penyusupan ke tempat Agus ditahan dengan memanjat dari atas kereta. Di sisi lain, Amrit bersiap untuk menyelamatkan Vires dan mencari Ahna. Sebelum bergerak, ia menyerahkan pisau kepada Tulika untuk berjaga-jaga jika ada bahaya yang mengancam. Amrit memulai aksinya, menyelinap menuju gerbong tempat Vires dan Ahna berada. Dengan cepat, ia melumpuhkan beberapa penjaga di gerbong itu, namun ia tidak membunuh mereka. Amrit berhasil mengatasi beberapa musuhnya, hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang lawan bertubuh kekar yang kita sebut saja Joko, dengan kekuatan tubuh yang jauh lebih besar. Joko dengan mudah menghajar Amrit hingga ia tertangkap. Amrit dihajar oleh Supri. Ketika Supri hendak membunuhnya, Vires berhasil meloloskan diri dari ikatannya dan melumpuhkan beberapa penjaga. Amrit yang kembali bebas membantu Vires menghabisi para perampok. Ketika Supri hampir membunuh Vires, sepasang anak kembar yang berada di dalam kereta muncul dan mencoba menghentikannya. Namun, Joko dengan kejam membunuh salah satu dari mereka. Melihat hal itu, Amrit langsung menerjang Joko dan terlibat dalam pertarungan sengit. Setelah pertarungan yang berat, Amrit akhirnya berhasil melumpuhkan Joko. Di sisi lain, Fanny sudah sampai di tempat di mana Agus ditahan. Di sana, Tuan Takur berusaha menghalanginya agar Tulika bisa melarikan diri, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan Fanny yang dengan mudah menjatuhkannya. Tulika berlari menuju tempat Amrit dan Vires berada. Namun, ia melihat Amrit yang kembali bertarung dengan Joko yang mulai sadar. Saat Tulika hampir sampai, Fanny berhasil mengejarnya. Tulika mencoba melawan Fanny, dan ketika ia berhasil menebas lengan Fanny, Fanny dengan kejam menusuk perut Tulika tepat di depan mata Amrit. Amrit melihat kejadian itu dengan histeris, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya terkunci oleh Joko dengan mata terbuka. Ia hanya bisa menyaksikan kekasih yang sangat dicintainya dibunuh tepat di depannya. Dengan sadis, Fanny menikmati momen itu seolah-olah menunjukkan bahwa ia adalah pemenangnya. Akhir tragis menimpa Tulika ketika Fanny menusuk lehernya dan melemparkan tubuhnya keluar dari kereta. Amrit pun pingsan karena syok.
Amrit yang pingsan dibawa oleh para perampok untuk dihabisi. Namun, saat ia melihat bercak darah Tulika di kaca, ingatan tentang kenangan indah bersama Tulika kembali. Hal itu membangkitkan amarah dalam dirinya. Tidak ada lagi belas kasih dalam diri Amrit. Ia kini berubah menjadi seorang pembunuh yang brutal, menghabisi setiap perampok tanpa kata ampun. Ketika perampok terakhir dihancurkan kepalanya dengan brutal oleh Amrit menggunakan tabung pemadam, Faires yang menyaksikan kebrutalan itu hanya bisa terdiam dalam ketidakpercayaan. Amrit yang penuh amarah melangkah ke gerbong berikutnya. Tanpa ragu, ia menghabisi beberapa perampok yang berusaha mengeroyoknya. Namun, komplotan perampok itu tidak mampu menandingi kehebatan Kapten Amrit. Di gerbong perampok, para bandit tengah mengumpulkan barang jarahan mereka, bersiap untuk melarikan diri. Namun, suasana berubah ketika Fanny dan Agus tiba dengan kabar mengejutkan. Amrit telah membantai setengah dari anggota keluarga mereka. Mendengar kabar tersebut, Supri marah besar kepada Fanny. Ia menuduh Fanny bertindak ceroboh dengan membunuh Tulika, yang menyebabkan kemarahan Amrit hingga menewaskan banyak anggota keluarga mereka. Meski demikian, Fanny tetap tenang, yakin bahwa mereka masih bisa membalas dendam pada Amrit. Sementara itu, di gerbong Amrit, ia mengevakuasi para penumpang yang selamat ke gerbong yang lebih aman. Namun, suasana menjadi pilu ketika ibu dan nenek Tulika tiba menanyakan keberadaan Tulika. Pak Takur dengan air mata mengalir menceritakan bahwa Tulika dibunuh oleh Fanny dan tubuhnya dilempar keluar dari kereta. Tangisan pun pecah di gerbong itu. Amrit yang tak sanggup melihat penderitaan itu meninggalkan gerbong untuk menenangkan diri. Namun di luar, pandangannya tertuju pada tali yang sebelumnya digunakan oleh Fanny. Amrit bertekad menyusup sendiri dan menghabisi sisa perampok sebagai balas dendam atas kematian Tulika. Faires yang melihat niat Amrit ingin membantu, namun dengan kondisinya yang terluka, Amrit melarangnya dan memintanya tetap menjaga para penumpang yang selamat. Kembali ke gerbong perampok, mereka mulai mencari Ahna. Setelah mendengar bahwa salah satu anak tuan Takur terpisah dari rombongan, para penumpang tak menyadari bahwa di antara mereka ada dua mata-mata yang menyamar sebagai penumpang. Amrit yang telah mendekati gerbong perampok mulai mencari barang-barang yang mengandung alkohol untuk mengobati lukanya. Sementara itu, para penumpang yang selamat hendak menuju gerbong aman. Amrit berusaha menahan mereka, namun ia tak menyadari bahwa di antara mereka ada dua perampok yang menyamar. Di situ para penumpang menenangkan Amrit dan memintanya memberi jalan. Ia akhirnya mengizinkan mereka lewat. Namun saat mereka melintas, seorang pemuda memergoki salah satu perampok yang menyamar mengeluarkan pisau. Kerusuhan pun kembali pecah. Namun kali ini para perampok berhasil dilumpuhkan. Kita panggil saja perampok itu Jono dan Joni. Amrit dengan tegas menghabisi Joni dan membuangnya keluar kereta. Sementara Jono ia biarkan hidup untuk menyampaikan pesan ancaman kepada Supri dan para perampok lainnya. Jono kembali ke gerbong perampok dan menyampaikan pesan ancaman Amrit. Setelah tugasnya selesai, Jono pun
menghembuskan napas terakhirnya. Para perampok yang kehilangan keluarga mereka satu persatu mulai menyalahkan Fani atas semua yang terjadi. Mereka berpikir, jika saja Fani tidak membunuh Tulika, mungkin Amrit tidak akan mengamuk dan membantai keluarga mereka. Dalam keputusasaan, mereka yang masih hidup memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum menjadi korban selanjutnya dari amukan Amrit. Keributan pun pecah di antara mereka. Untungnya, Supri tiba tepat waktu dan mencoba menenangkan situasi. Namun, meski Supri mencoba mengingatkan mereka bahwa turun dari kereta bukanlah pilihan aman karena mereka akan tetap mati, para perampok tetap bersikeras ingin melarikan diri. Masalahnya, mereka telah membunuh Tulika, sosok yang sangat penting bagi komandan militer Amrit dan Tuan Takur, orang paling berkuasa di wilayah itu. Pilihan mereka kini hanya satu, membunuh semua saksi untuk menghilangkan bukti. हमको उतरना है अभी। उतरना है उतर जाते लेकिन उतर के बच जाओगे ऐसा है। Di sisi lain, Amrit mulai menggantung mayat para perampok di dinding-dinding kereta untuk melemahkan mental yang tersisa. Amrit pun kembali naik ke kereta, menyelinap untuk melanjutkan rencananya. Rencana Amrit berhasil dengan sempurna. Melihat tubuh anggota keluarga mereka tergantung seperti sampah, para perampok yang tersisa merasa gentar. Joko, yang melihat mayat ayahnya dengan pisau tertusuk di mulutnya, dipenuhi amarah. Namun, Supri berhasil menenangkannya. नहीं नहीं नहीं। Di sisi lain, Amrit hampir terjatuh karena talinya putus. Beruntung, ia berhasil menyelamatkan diri dan masuk kembali ke dalam kereta. Amrit kemudian bersembunyi di toilet dan memancing dua perampok yang mendekat untuk menghabisi mereka. Setelah itu, Amrit bergerak ke gerbong berikutnya dan menemukan penumpang yang selamat. Ia meminta mereka segera pergi, namun dengan penuh semangat, para penumpang tersebut malah ingin membantunya. Amrit, yang tidak punya pilihan lain, akhirnya mengizinkan mereka bergabung. पहले ही तुम्हारी मदद की। के साथ बहुत उपयोगी हो सकते हैं। Di tempat lain, Virus membuat kebakaran kecil saat melewati stasiun untuk menarik perhatian dan mendapatkan bantuan. Rencananya pun berhasil. Petugas stasiun segera menghubungi masinis dan mengabarkan kebakaran di kereta. Mendengar berita itu, masinis dan para polisi segera menuju lokasi kebakaran. Setibanya di sana, para penumpang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Fani dan beberapa orang turun dari kereta, polisi langsung menembaki mereka. Fani yang khawatir dengan keselamatan ayahnya pun memutuskan kembali ke kereta untuk membantu ayahnya dan para saudaranya. Para perampok yang menyadari kedatangan polisi bersiap untuk menghadapi mereka, sementara di belakang, Amrit dan rombongannya memburu dan menghabisi para perampok satu persatu. Tidak lama kemudian, Joko menemukan Amrit. Amarahnya pun memuncak, dan pertarungan sengit antara mereka terjadi. Pada awalnya, Amrit kesulitan dan hampir kalah. Namun, berkat bantuan dari para penumpang, Joko akhirnya berhasil dijatuhkan dan tewas dengan palu menancap di kepalanya. Salah satu perampok yang melihat Joko tewas segera memberitahukan kabar itu. Para perampok lainnya bergegas mengecek,
dan mendapati bahwa Joko benar-benar telah mati. Mereka pun mulai mencari Amrit di lorong gelap tanpa menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan yang telah dipasang oleh Amrit, dan satu persatu dari perampok itu dihabisi oleh Amrit. Namun, tanpa disadari Amrit, salah satu dari mereka yang bersamanya ternyata adalah seorang perampok. Akhirnya, Amrit pun berhasil ditangkap. अगली बोगी में Di dalam gerbong penumpang, Fani tiba dan dengan cepat menghabisi dua polisi yang sedang berjaga. Melihat hal itu, Vires maju untuk melawan Fani. Namun, karena luka-luka yang dideritanya dari pertarungan sebelumnya, Vires akhirnya kalah dan terbunuh di tangan Fani. Ketika Amrit dibawa ke sana, ia melihat sahabatnya yang tewas di tangan para perampok. Kemarahan Amrit memuncak dan tak terbendung lagi. Dengan penuh kebrutalan, Amrit menghabisi para perampok yang tersisa. Ia membunuh Supri dengan cara yang kejam, memasukkan alkohol ke mulutnya dan membakarnya hidup-hidup. Wajah Supri terbakar hebat, sementara para perampok lain hanya bisa terpaku tanpa daya. Amrit melanjutkan aksinya, menghabisi setiap perampok yang masih hidup. Fani yang telah menyaksikan ayahnya terbunuh di depan matanya sendiri, gemetar ketakutan. Dengan suara bergetar, ia berkata kepada Amrit bahwa ia hanya membunuh 4 orang, 2 penumpang biasa, 1 kekasihnya, dan 1 temannya. Namun, Amrit membalas dendamnya dengan membunuh 40 anggota keluarga Fani. Fani berteriak dengan marah, menyebut Amrit sebagai iblis yang sebenarnya. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Amrit hampir kalah karena luka-lukanya, namun kenangan tentang Tulika memberikan semangat baru padanya. Dengan kekuatan yang tersisa, Amrit berbalik menyerang Fani hingga membuat Fani sekarat. Film ini ditutup dengan adegan polisi yang selalu datang terlambat. Amrit keluar dari kereta dan duduk di kursi sekitar sana, di mana ia melihat bayangan Tulika di sampingnya, memeluknya dengan penuh senyuman. Tamat. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan orang yang tampak lemah. Karena siapa tahu mereka sebenarnya adalah manusia serigala. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan tinggalkan komentar di video ini. Karena dukungan kecil dari kalian sangat berarti bagi saya. Mas Ali yang ganteng pamit. Sampai jumpa.